Klaim lebih murah dari MotoGP Mandalika. Jakpro studi banding untuk tetapkan harga tiket Formula E. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Harga tiket untuk menonton langsung balapan mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix 2022 belum ditentukan. Untuk menentukan harga tiket penyelenggaraan Formula E di Jakarta, Jakarta Propertindo atau Jakpro akan melakukan studi banding ke Diriyah, Arab Saudi. Kami studi banding juga bersama FAO Formula E Operation di Diriyah, kata Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto, saat dihubungi melalui pesan singkat Kamis, 27 Januari 2022. Sebagai informasi, Diriyah merupakan kota pertama yang membuka balap mobil Formula E untuk tahun penyelenggaraan 2021-2022. Diriyah akan menyelenggarakan balap mobil listrik tersebut Sabtu 28 Januari 2022. Widi menjelaskan, model penjualan tiket yang diterapkan di Diriyah akan menjadi pedoman PT Jakpro menentukan kisaran harga tiket di Jakarta E-Prix 4 Juni 2022 mendatang, termasuk tiketing, susunan grandstand pra-event, dan lain-lain, kata Widi. Sebagai informasi, tiket penyelenggaraan Formula E di Diriyah, Arab Saudi dijual dengan harga terendah Riyal 150 Arab Saudi atau setara Rp574.766.000 dan tertinggi Rp20.125 Arab Saudi atau setara dengan Rp77.114.538 atau kurs Rp1.3.831. Pengunjung yang membeli tiket masuk umum seharga Rp150 mendapat fasilitas akses ke semua hiburan, menyaksikan konser musik dan balapan dari Amphitheater Allianz E-Villa dengan layar raksasa. Sedangkan pengunjung yang membeli tiket dengan harga Rp250 mendapat fasilitas tiket 1 hari akses menonton balap langsung dari tribun, akses hiburan, dan akses konser musik. Pengunjung yang membeli tiket termahal bisa menyaksikan dari 2 perlombaan Formula E, serta mendapatkan makanan, jalan-jalan tur garansi, konser musik, hadiah eksklusif, parkir VIP, dan menghadiri sesi tanya-jawab bersama pembalap Formula E. Managing Director Formula E Jakarta, Gunung Kartiko, pernah menyebut bahwa harga tiket untuk menonton Jakarta E-Prix 2022 lebih terjangkau dibanding menonton ajang balap di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jangan khawatir, tiketnya tidak terlalu mahal dan kita tidak semahal harga tiket di Mandalika sepertinya, kata Gunung dalam siaran video pada Senin 16 November 2021 malam. Namun Gunung tidak menyebut harga tiket secara detail untuk bisa menonton langsung balap mobil listrik yang akan digelar Juni 2022 itu. Saat ini, kata Gunung, PT Jakarta Propertindo masih melakukan kalkulasi agar tiket bisa terjangkau untuk masyarakat Jakarta. Kita akan hitung ulang, ini adalah event dari kita untuk kita semua, kata Gunung. Gunung bertutur, PT Jakpro bersama Formula E Operation sedang mempersiapkan penyelenggaraan, termasuk untuk sertifikasi lintasan jalan raya yang akan dijadikan sirkuit Formula E. Begitu juga dengan sponsorship yang akan menjadi andalan pembiayaan ajang Formula E tersebut yang kini disebut sudah banyak peminat. Yang jelas beberapa sponsor ini juga mendukung kita, karena memang Formula E sesuai dengan program pemerintah pusat mengenai green energy dan visi Pak Jokowi menjadikan Indonesia industri baterai terbesar, kata dia. Sementara itu, lokasi sirkuit masih belum diputuskan. Penentuan lokasi sirkuit akan dilakukan pada Desember 2021 dengan melibatkan Formula E Operation yang bakal langsung memantau. Lebih lanjut, Gunung menjelaskan, FAO harus teliti menentukan lokasi sirkuit karena sirkuit yang akan dibangun adalah sirkuit jalan raya dalam kota Jakarta. Berbeda dengan sirkuit khusus balap di Mandalika, kata Gunung, lokasi sirkuit khusus hanya tinggal menyerahkan sertifikasi saja. Kalau di kita pertimbangan di kota Jakarta, sengaja bikin sirkuitnya, jadi pertimbangan cukup beragam, tutur Gunung. Meski 2 kali mengalami penundaan penentuan lokasi sirkuit, Gunung mengatakan bahwa Jakpro tetap optimis jadwal penyelenggaraan sesuai dengan rencana.
Penonton MotoGP Mandalika 2022 jadi 100.000. Sekolah diusulkan untuk penginapan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Presiden Jokowi telah menyetujui penambahan jumlah penonton balap motor MotoGP Mandalika 2022 menjadi 100.000 orang. Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengungkapkan penambahan penonton MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika tersebut pada hari ini, Rabu 26 Januari 2022. Ada penambahan jumlah penonton MotoGP dari 65.000 menjadi 100.000, kata Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lendek Joyadi di Peraya. Dia menjelaskan dengan penambahan jumlah penonton itu, Dinas Pariwisata mengusulkan beberapa alternatif akomodasi atau penginapan para penonton MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022. Usulan alternatif penginapan juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurut Lendek Joyadi, beberapa alternatif penginapan itu antara lain bumi perkemahan atau camping ground, fasilitas gedung pemerintah, dan beberapa sekolah serta rumah warga. Dia menerangkan bahwa beberapa opsi tempat penginapan yang diusulkan cukup realistis. Akomodasi serupa pernah dipergunakan dalam beberapa acara nasional di Lombok Tengah. Usulan itu kita telah sampaikan saat rapat, dan kita masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, kata Lendek Joyadi. Selain itu, sebanyak 291 bus disiapkan untuk melancarkan perhelatan motorsport internasional MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika. Bus tersebut disiapkan untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas dari 5 zona di Lombok yang akan menjadi pintu masuk sekitar 100.000 orang penonton MotoGP Mandalika 2022. Ketua Organda Organisasi Angkatan Darat Nusa Tenggara Barat, Junaidi Kasum menjelaskan, bus tersebut terdiri dari 20 bus berkapasitas 45 orang, 70 bus medium 70 seat, serta 194 bus mikro 12 seat. Adapun 5 pintu zona masuk ke sirkuit Mandalika adalah ex Bandara Selaparang dan Islamic Center di Mataram, Bangsar Lombok Utara, Gilimas Lombok Barat, Labuan Kayangan, Lombok Timur. Untuk kebutuhan transportasi di kawasan Mandalika dari parkir timur dan barat telah disiapkan 189 shuttle bus. Menurut Jayadi, sewaktu balap motor World Superbike pada November 2021 lalu, semua penonton memegang tiket digratiskan naik bus. Untuk MotoGP 2022, apakah penonton akan digratiskan? Masih dalam pembicaraan. Katanya kepada Tempo hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Organda NTB mengusulkan agar pengusaha transportasi lokal bisa terlibat melayani para penonton MotoGP Mandalika 2022. Para pengusaha itu mengoperasikan sekitar 1.000 unit taksi Bluebird Express dan rangka selain taksi online dan angkutan sewa khusus. Junaidi menerangkan, jumlah ASK di Lombok diperkirakan 2.000 unit untuk melayani penonton MotoGP Mandalika 2022 pada Maret nanti.